Nah, sebelum kita mulai ya episode untuk hari ini, buat teman-teman yang baru saja bergabung atau mungkin baru saja melihat video ini, jangan lupa untuk melihat video-video yang sebelumnya supaya bisa mengerti tentang apa yang akan dipelajari hari ini. Dan untuk video-video sebelumnya itu sudah ada di playlist kita di YouTube Dunia Coding. Tinggal dilihat saja. Dan di episode ini kita akan mencoba atau kita akan mempelajari tentang apa yang namanya itu duel atau bisa kita bilang well-do. Well-do, duel itu sama aja. Ya ada sedikit perbedaan sih, nanti kita akan pelajari. Dan apa itu well-do duel? Sebenarnya itu adalah masih satu keluarga dengan yang namanya looping. Jadi kita bisa melakukan looping menggunakan duel dan well-do. Langsung aja kita masuk ke praktek kali ya. Ini kita save dulu ya. Duel.jpg. Nah, seperti biasa pada umumnya kalau misalkan mau mengoding C++, jangan lupa untuk include iostream. Lalu kita pakai namespace std juga di sini. Dan kita masukkan main programnya. Nah, di sini kita buat aja bisa dibilang program sederhana untuk melooping sebuah perintah. Misalkan di sini kita buat ya program looping sederhana. Nah, di sini kita akan coba yang namanya well-do dulu. Kita akan coba yang namanya well. Jadi well-do untuk penulisannya bisa dibilang seperti ini. Ini dia well-do. Jadi dia akan melakukan looping ketika kondisinya seperti apa. Jadi gitu. Misalkan ini kita buat integer i gitu. Dengan misalnya kita buat gini ya. Dan well i kurang dari 5, misalkan kayak begini, maka dia akan melakukan perintah slot perulangan ke misalkan kita taruh i begini, nah, i plus plus. Nah, while do seperti ini. Jadi while do itu penulisannya adalah kita tulis while dulu di depan ini sebagai fungsinya while. Terus kita pakai kurung seperti biasa aja. Pakai ini adalah kondisi di mana si perulangan ini akan terus berulang. Jadi di sini kondisinya aku kasih ketika nilai i-nya itu masih kurang sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, dia akan terus mengulangi perintah yang ada di sini. Dan jangan lupa ketika kita ingin memakai while do atau duel, bentar ada yang salah nih. Titik komanya lupa. Nah, ketika kita memakai while do atau duel, jangan lupa untuk menambahkan plus di belakang ini. Untuk apa? Jadi ini berguna untuk menambahkan nilai dari si i-nya gitu. Kalau misalkan kita nggak tambahkan, nanti dia bakal infinity looping di sini. Jadi dia akan berulang terus tanpa i-nya itu nyampe ke kondisi di mana dia tidak akan berulang gitu loh. Nah, kita buat ya untuk pembukti out perulangan selesai. Dan nanti ketika i-nya ini misalkan ini akan terus nambah sampai i-nya itu udah angka 5. Nah, jika i-nya udah 5, dia akan keluar dari perulangan di sini gitu. Dan akan masuk ke sini seperti itu. Nah, sebagai bukti akan kita eksekusi rd. CD dokumen. Kita jalankan duel. Nah, ya, jadi dia akan berjalan seperti ini. Program looping sederhana, perulangan ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kan ketika 4 ini masih kondisinya itu si nilai i-nya masih 4.
Dan di while yang kita buat, dia akan berhenti jika kondisinya itu kurang dari 5. Nah, dia bakal terus berulang ketika kondisi si i-nya kurang dari 5. Dan ketika si i-nya itu angkanya sudah masuk ke 5, dia akan menyelesaikan perulangan atau keluar dari looping di sini gitu, dan masuk ke sini. Ini yang dinamakan while do gitu. Jadi dia akan membaca si fungsinya bisa membaca si syaratnya gimana, terus langsung menjalankan perintahnya. Jadi untuk while do itu seperti itu, dia hanya akan menjalankan perintah atau statement yang ada di dalam sini ketika dia sudah membaca persyaratannya. Seperti itu adalah while do. Terus yang kedua adalah perintah berikutnya atau saudaranya dari while do, yaitu do while. Nah, untuk do while sendiri itu akan ada sedikit perbedaan dengan while do. Sebenarnya nggak signifikan ya perbedaan. Mungkin hanya perbedaan di bagian eksekusinya saja. Jadi untuk do while itu seperti biasa, kita pakai iostream juga, terus pakai namespace juga, pakai std juga, sama pakai main program. Ini kita copy aja deh ya biar tidak lama. Jadi di copy deh. Set, terus di sini kita kopikan yang pertama. Nah, yang membedakan while do sama do while adalah di saat penulisannya dan saat cara kerjanya. Untuk do while, penulisannya adalah kita menuliskan do dulu di depan. Seperti ini. Terus kita baru tulis si while-nya di bawah. Jadi ini yang membedakan do while sama while do. Jadi kalau misalkan while do tadi, ini apa sih opera? Nah, while do seperti tadi, kita menuliskan while-nya di atas, baru statement-nya di bawah. Nah, yang membedakan adalah kalau do while, kita menuliskan dulu statement-nya di atas, baru while-nya di bawah. Itu yang membedakan. Kita tulis ulang lagi. Set. While kita baru tulis kondisinya di sini i kurang dari 5. Di bawahnya sinkron perulangan selesai. Nah, seperti ini. Jadi membedakan while do sama do while adalah di saat penulisannya. Jadi kalau do while kita menulis dulu do-nya, atau kita tukar lah, istilahnya kita menukar. Jadi si statementnya di atas dan si kondisinya di bawah. Nah, yang membedakan do while sama while do adalah kalau misalkan while do, dia itu harus membaca kondisi dulu, dan jika kondisinya itu sudah sesuai, baru dia mengerjakan statementnya. Tapi kalau untuk do while, dia harus menjalankan dulu statementnya, baru dia memeriksa kondisi. Jadi dengan kata lain, si statement ini akan berjalan dulu gitu. Jadi kita akan menjalankan ini dulu, baru kita lihat si kondisinya. Kalau misalkan kondisinya true, dia akan berulang ke atas. Jadi minimal si statement ini akan berjalan sekali kalau untuk do while. Tapi untuk while do, statement ini akan berjalan jika kondisinya true gitu. Jadi minimal perjalanan Jadi minimal si statement yang berjalan itu 0 gitu. Jadi nggak berjalan sama sekali. Jadi mau si kondisinya benar jadi kalau misalkan si while-nya ini salah, dia nggak akan berjalan sama sekali. Tapi kalau untuk do while, mau si while-nya ini kondisinya salah, statement ini akan tetap berjalan sekali kayak gitu. Pasti berjalan sekali. Sebagai pembuktian, kita akan cek di komen. Program looping sederhana 0, 1, 2, 3, 4 selesai. Nah, misalkan di sini kita ubah di bawah 0 gitu. Kan ini kan 0 ya. I-nya kan masih 0 ya. Kan berarti kalau misalkan kita jalankan, otomatis si perintah yang di atas ini tidak akan berjalan. Tapi karena ini 2, seharusnya berjalan sekali. Nah, perulangan ke 0. Jadi dia akan menjalankan. Beda dengan ini, kalau misalkan ini kita ubah jadi 0. Nah, kayak gitu. Dan ketika kita jalankan,
Nah ini kita jalankan, kita CLS dulu. Dia tidak akan berjalan sama sekali. Nah itulah yang membedakan antara dua sama Wild. Begitu teman-teman. Mungkin cukup saja kali ya untuk pembelajaran bahasa pemrograman C++ sederhana pada hari ini. Ya, jangan lupa untuk menonton episode-episode yang kemarin dan kita sambung nanti di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sekian dari aku dan salam tukang ngetik.